dari kelompok 5 dengan topik yang kami angkat mengenai jenis-jenis makna. Simak video berikut ini untuk mendapatkan penjelasan materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Eka Budiarti, mahasiswi dengan NIM 21014210113. Saya merupakan salah satu mahasiswi Longgar 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan materi jenis-jenis makna dengan topik jenis makna leksikal, jenis makna gramatikal, dan jenis makna kontekstual. Simak video berikut ini ya, berupa pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Makna leksikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon, vokabuler, kosakata, dan perbendaharaan kata. Satuan dari leksikon adalah laksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat laksem, atau bersifat kata. Karena itu, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Umpamanya kata tikus. Makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengarat yang menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Contoh lain pada kalimat, tikus itu mati diterkam kucing. Kata tikus pada kalimat tersebut jelas merujuk pada binatang tikus, bukan kepada yang lain. Contoh lain dalam kalimat, yang menjadi tikus di gudang kami ternyata berkepala hitam. Nah, pada kalimat tersebut bukanlah dalam makna leksikal, karena tidak merujuk kepada binatang tikus, melainkan kepada seorang manusia yang perbuatannya memang mirip dengan perbuatan tikus. Lalu, apakah semua kata dalam bahasa Indonesia bermakna leksikal? Tentu tidak. Kata-kata yang dalam gramatika disebut sebagai kata penuh, seperti meja, tidur, dan cantik. Ini memang memiliki makna leksikal, tetapi ada yang disebut juga sebagai kata tugas, misalnya kata dan, dalam, dan karena. Ini tidak memiliki makna leksikal, karena kata-kata tersebut dianggap hanya memiliki tugas gramatikal. Makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika, seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan imbuhan ke dalam sebuah kata, baik awalan, awal akhiran, atau sisipan. Proses pengimbuhan itu nantinya akan membuat bentuk kata itu berubah, begitupun juga maknanya. Contohnya, kata jalan diberi umbuhan pada awal akhiran berupa per-an, maka akan menjadi perjalanan. Sebelum diberi imbuhan, kata jalan mempunyai makna sebagai sebuah tempat yang lazim dilintasi oleh orang ataupun kendaraan. Namun, setelah diberi imbuhan berupa menjadi kata perjalanan, dan maknanya pun berubah menjadi berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Proses reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengulang sebuah kata dasar hingga bentuk dan maknanya berubah. Contohnya, kata jalan. Kata jalan memiliki makna sebagai sebuah tempat yang lazim dilintasi oleh orang ataupun kendaraan. Namun, setelah direduplikasi, berubah menjadi jalan-jalan yang maknanya pun juga berubah, yakni bermakna menjadi kegiatan melangkahkan kaki dengan tujuan untuk bersantai atau melepaskan penat. Proses komposisi. Komposisi atau pemajmukan atau penggabungan. Proses ini dilakukan dengan cara menggabungkan suatu kata dasar dengan kata dasar lain yang tidak semakna sehingga keduanya menjadi kesatuan kata majmuk yang mempunyai makna baru. Contoh, kata jalan bermakna sebagai suatu tempat yang lazim dilintasi oleh orang ataupun kendaraan. Kemudian digabungkan kata damai. Kata damai sendiri bermakna keadaan
keadaan yang rukun atau tentram. Apabila keduanya digabungkan, maka akan menjadi jalan damai, yang bermakna sebagai cara yang ditempuh oleh kedua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik di antara mereka secara mufakat atau tanpa kekerasan. Makna kontekstual. Makna kontekstual ini diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Adapun konteks yang dimaksud adalah kalimat, tempat di mana kata dasar itu berada. Suatu kata dasar dapat mempunyai makna berbeda-beda, tergantung di kalimat mana ia berada. Berikut ini contoh makna kata kontekstual. Dalam kalimat, entah mengapa, seluruh badanku terasa begitu sakit. Kata badan dimaknai sebagai tubuh atau jasad. Pada kalimat kedua, Pak Burhan bekerja di Dapuk sebagai ketua badan penasihat yayasan tersebut. Kata badan di sini mempunyai makna bagian dari suatu kumpulan orang yang mengerjakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leni Novitasari, mahasiswi dengan NIM 21014-21019. Saya merupakan salah satu mahasiswi Rombel 2 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan materi jenis-jenis makna dengan topik makna referensial dan makna non-referensial. Simak video berikut ini berupa pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Secara umum, makna referensial merupakan makna yang jelas acuannya atau makna yang memiliki acuan. Banyak dari para ahli mengemukakan gagasan mengenai pengertian atau definisi makna referensial. Di sini saya hanya menyertakan 1-2 pendapat saja dari banyaknya pendapat para ahli. Ada Sudarya 2009 halaman 153 menjelaskan bahwa referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara kata dengan acuannya. Kata-kata yang berfungsi pengacu disebut dieksis, sedangkan unsur-unsur yang diacunya disebut anteseden. Nah, referensi dapat bersifat eksoforis atau situasional apabila mengacu ke anteseden yang ada di luar wacana, dan bersifat endoforis atau tekstual apabila yang acuannya terdapat di dalam wacana. Referensi endoforis yang berposisi sesudah antecedennya disebut referensi anaforis, sedangkan yang berposisi sebelum antecedennya disebut referensi kataforis. Nah, di sini juga ada pendapat Abdul Khair pada tahun 2013 halaman 63 sampai 64. Dia menyatakan bahwa makna referensial merupakan suatu kata yang mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang jelas acuannya. Sebagai contoh, kata meja dan kursi termasuk kata yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Kata-kata tersebut termasuk kategori kata penuh karena kata tersebut memiliki acuan yang jelas dan pasti. Di sini ada makna referensial yang memiliki 3 wujud. Pertama, makna referensial yang mengacu pada wujud benda. Makna referensial yang mengacu pada wujud benda yaitu suatu kata yang menunjukkan identitas asli atau nyata dari suatu objek atau benda yang tidak dapat dijabarkan atau diurutkan lagi ke bentuk yang lain. Contoh, ada kutipan, saus dahar adalah ritual yang dilakukan biung seminggu sekali, kadang 2 kali, lengkap dengan sesajian. Nah, yang menjadi objek atau benda dalam kutipan tersebut bukan saus dahar, melainkan sesajian. Kenapa bisa seperti itu? Karena saus dahar adalah ritual atau suatu kegiatan, sedangkan sesajian mengacu pada makanan yang digunakan dalam ritual yang dilakukan biung. Sesajian ini merupakan persembahan berupa makanan atau bunga-bunga sebagai syarat dalam melakukan ritual. Jadi, penggalan kata yaitu sesajian ini
pada kalimat tersebut termasuk jenis kata yang bermakna referensial. Yang kedua yaitu makna referensial yang mengacu pada gejala. Bentuk makna referensial yang acuannya terdapat gejala. Gejala merupakan suatu keadaan yang dialami oleh seseorang atau alam. Maksud dari gejala di sini yaitu suatu keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Contoh, erosi yang merupakan tanda akan terjadi tanah longsor. Contoh lain yaitu marah. Ya, ketika marah, seseorang ini menunjukkan tanda tidak menyukai sesuatu, terlihat dengan wajah yang memerah. Dan wujud yang ketiga yaitu makna referensial yang mengacu pada peristiwa. Bentuk makna referensial tersebut mengacu pada suatu kejadian yang luar biasa dan menarik perhatian. Misalnya nih, ada kata tawuran yang merupakan suatu peristiwa dan mengacu pada suatu kejadian perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Makna non-referensial adalah makna yang tidak mempunyai referen. Dalam bahasa Indonesia, makna tersebut terdapat pada kata sambung dan kata depan. Ini menurut Cair pada tahun 1995 halaman 54. Sedangkan menurut Keraf 1985 halaman 28, makna non-referensial juga disebut makna konotatif atau makna emosional. Menurutnya, makna referensial sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju, tidak setuju, senang, tidak senang, dan sebagainya pada pihak penengah. Di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang sama. Maksudnya, kata non-referensial tidak merujuk pada suatu makna atau konsep tertentu dan biasanya berwujud kata sambung atau konjungsi dan preposisi. Contoh nih, ada kata-kata dengan makna referensial, ada kata dan, atau, serta, karena, maka, sebab, jika, sehingga, dan sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan makna referensial dan makna non-referensial. Sepertinya sudah jelas apa yang bisa membedakan referensial dan non-referensial. Di sini perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata-kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata yang bermakna non-referensial. Contoh, ini ada kata meja dan kata karena. Kata meja di sini termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen yaitu sejenis perabotan rumah tangga yang disebut meja. Sebaliknya, kata karena tidak mempunyai referen. Jadi, kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Nah, demikianlah penjelasan atau pemaparan materi mengenai makna referensial dan makna non-referensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ulfa, mahasiswa dengan NIM 21014210020. Saya merupakan mahasiswi dari Rombel 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan jenis-jenis makna dengan topik makna denotatif, makna konotatif, serta makna konseptual. Simak video berikut ini berupa pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Makna
konotatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan denotasi. Denotasi adalah makna atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Keberadaan denotasi berkaitan dengan kebutuhan pemakaian bahasa. Menurut penjelasan dari para ahli, denotasi adalah makna dengan pengertian objektif dan apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tidak disertai dengan perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai rasa tertentu. Secara sederhana, denotasi atau denotatif adalah makna yang bersifat umum. Biasanya, makna denotatif sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lain. Tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung di dalam denotasi. Jika suatu kalimat tidak memiliki makna ganda atau tidak ambigu, maka kalimat tersebut adalah denotasi. Ciri-ciri denotatif. Yang pertama yaitu makna denotatif memiliki nama lain yang makna lugas karena sifatnya yang lugas atau literal. Yang kedua, makna denotatif biasanya merupakan hasil observasi dari panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman fisik lainnya. Contoh kalimat dengan makna denotatif yaitu jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. Melihat pembantunya sedang mengepel lantai, ibu hamil itu mengangkat kakinya ke atas kursi. Ular dan kadal adalah jenis hewan reptil berdarah dingin. Makna konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna konotatif adalah tentang kata, mempunyai makna tautan atau mengandung konotasi. Sementara konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna konotatif juga diartikan sebagai makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Makna konotatif ini biasanya ditemukan pada karya sastra seperti pantun, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Dilansir dari situs Leksiko, konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif, mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Ciri-ciri makna konotatif. Makna konotatif terjadi apabila kita mempunyai rasa, baik positif atau negatif. Jika tidak dinilai, rasa dapat disebut juga sebagai berkonotasi netral. Yang kedua, makna konotatif sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, makna konotatif juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contoh makna konotatif adalah sebagai berikut. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Kata gugur bermakna meninggal dunia. Kemudian, karena
besar kepala, Reno jadi dijauhi teman-temannya. Kata besar kepala bermakna sombong. Makna konseptual. Makna yang satu ini sangat berhubungan dengan sebuah konsep. Makna konseptual menurut Khair dalam bukunya 2003 halaman 72 adalah makna yang sesuai dengan konsep dan referennya, serta terbebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Jadi, makna konseptual sama dengan makna referensial, makna leksikal, atau makna denotatif. Dalam semantik, makna konseptual adalah arti literasi atau inti dari sebuah kata. Istilah tersebut juga disebut denotasi atau makna kognitif. Makna konseptual adalah makna yang mengandung konsep di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Maka, konseptual juga sering disebut sebagai makan kamus karena makna dalam kata di dalamnya sering kita temukan di dalam kamus. Selain itu, makna ini juga bisa disamakan dengan makna denotatif karena menjelaskan arti sebenarnya, bukan klausan. Biasanya, makna konseptual ada pada buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Supaya makin paham, berikut beberapa contoh makna konseptual. Ibu memiliki makna konseptual, yaitu seorang wanita yang telah melahirkan seseorang. Kemudian, bunga memiliki makna konseptual, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan baunya harum. Kemudian, pensil memiliki makna konseptual, yaitu suatu alat tulis berupa kayu bulat berisi arang keras. Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulfa. Saya mahasiswa dengan NIM 210142141. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Rombel 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan materi jenis-jenis makna dengan topik makna asosiatif, makna kata, dan makna istilah. Simak video berikut ini berupa pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Pengertian makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Makna asosiatif ini sesungguhnya sama dengan perlambang-perlambang yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan suatu konsep lain. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan makna suci atau kesucian. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa melati digunakan sebagai perlambang kesucian. Makna kata. Pengertian makna kata. Makna sebuah kata walaupun secara sinkronis tidak berubah, tetapi karena berbagai faktor dalam kehidupan dapat menjadi bersifat umum. Makna itu baru menjadi jelas kalau sudah digunakan di dalam suatu kalimat. Kalau lepas dari konteks kalimat, maka kata itu menjadi umum dan kabur. Misalnya kata tahanan. Apa makna kata tahanan? Mungkin saja yang dimaksud dengan tahanan itu adalah orang yang ditahan, tetapi bisa juga hasil perbuatan menahan atau mungkin makna yang lainnya lagi. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kata tahanan itu lepas dari konteks kalimatnya. Makna istilah. Berbeda dengan kata yang maknanya masih bersifat umum, maka istilah memiliki makna yang tetap dan pasti. Ketetapan dan kepastian makna istilah itu hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keumuman tertentu. Jadi tanpa konteks kalimatnya pun makna istilah itu sudah pasti. Misalnya kata tahanan. Sebagai kata, makna kata tahanan masih bersifat umum, tetapi sebagai istilah, misalnya istilah dalam bidang hukum, makna kata tahanan itu sudah pasti, yaitu orang yang ditahan sehubungan dengan suatu perkara. Perbedaan adanya makna kata dan makna istilah berdasarkan ketepatan makna itu dalam penggunaan secara umum dan secara khusus.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mulyaningsih, mahasiswi dengan NIM 21014211035. Saya merupakan salah satu mahasiswi Rombel 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan tentang jenis-jenis makna dengan topik makna idiomatikal dan makna peribahasa. Simak video berikut ini berupa pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya, untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan makna idiomatikal, kiranya kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan idiom. Yang dimaksud dengan idiom adalah satuan-satuan bahasa, bisa berupa kata, frase, maupun kalimat, yang mana maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Umpamanya, menurut kaidah gramatikal, kata-kata seperti ketakutan, kesedihan, keberanian, dan kebimbangan memiliki makna hal yang disebut bentuk dasarnya. Tetapi, berbeda dengan kata kemaluan tidak memiliki makna seperti itu. Begitu juga dengan frase rumah kayu, yang bermakna rumah yang terbuat dari kayu. Tetapi, frase rumah batu selain bermakna gramatikal, rumah yang terbuat dari batu, juga memiliki makna lain, yaitu pegadaian atau rumah gadai. Contoh lain, frase menjual sepeda bermakna bahwa si pembeli menerima sepeda dari si penjual menerima uang. Tetapi berbeda dengan menjual gigi. Konstruksi menjual gigi bukan bermakna si pembeli menerima gigi dan si penjual menerima uang, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi, dari uraian yang telah saya paparkan tadi, kata kemaluan dan frase menjual gigi dalam bahasa Indonesia dewasa ini tidak memiliki makna gramatikal, melainkan hanya memiliki makna idiomatikal. Begitu juga dengan frase rumah batu, meja hijau, dan membanting tulang. Nah, karena makna idiom ini tidak lagi berkaitan dengan makna leksikal atau makna gramatikal unsur-unsurnya, maka bentuk-bentuk idiom ini ada juga yang menyebutkan sebagai satuan-satuan leksikal tersendiri yang maknanya juga merupakan makna leksikal dari satuan-satuan tersebut. Jadi, menjual gigi adalah sebuah leksem dengan makna tertawa keras-keras. Kemudian membanting tulang adalah sebuah leksem dengan makna bekerja keras, sedangkan meja hijau adalah sebuah leksem dengan makna pengadilan. Perlu diketahui juga bahwa adanya dua macam bentuk idiom dalam bahasa Indonesia, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Lalu apa perbedaannya? Idiom penuh adalah idiom yang unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu makna, seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh tadi, seperti membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau. Sedangkan pada idiom sebagian masih ada unsur yang memiliki makna leksikalnya sendiri. Misalnya, daftar hitam. Daftar hitam di sini berarti bahwa daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah. Kata daftar pada idiom tersebut masih memiliki makna leksikal, yang mana bermakna idiomatikal hanyalah kata-kata hitam dari idiom tersebut. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa makna idiomatikal adalah makna sebuah kata bahasa. Atau dengan kata lain, makna idiomatikal adalah makna sebuah satuan bahasa, entah itu kata, frase, ataupun kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Untuk mengetahui
mengetahui makna idiom sebuah kata, frase, atau kalimat, tidak ada jalan lain selain mencarinya di dalam kamus. Lalu, bagaimana dengan makna peribahasa? Berbeda dengan idiom, terutama idiom penuh, yang mana maknanya tidak dapat diramalkan, baik itu secara leksikal maupun gramatikal. Makna peribahasa masih dapat diramalkan karena adanya asosiasi atau tautan antara makna leksikal dan gramatikal unsur-unsur pembentuk peribahasa itu dengan makna lain yang menjadi tautannya. Contohnya, hal dua orang yang selalu bertengkar dikatakan dalam bentuk peribahasa bagai anjing dengan kucing. Kucing dan anjing di dalam sejarah kehidupan kita memang merupakan dua ekor binatang yang tidak pernah rukun atau akur. Apa sebabnya? Karena peribahasa ini bersifat membandingkan atau mengumpamakan, maka lazim juga disebut dengan nama perumpamaan. Kata-kata seperti, bagai, bak, laksana, dan umpama lazim digunakan dalam peribahasa. Memang banyak juga peribahasa yang tanpa menggunakan kata-kata tersebut. Namun, kesan peribahasanya itu tetap saja tampak. Misalnya, tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa tersebut bermakna bahwa orang yang tiada berilmu biasanya banyak omongnya atau banyak cakapnya. Nah, di sini orang yang tidak berilmu itu diperbandingkan dengan tong yang kosong. Hanya tong yang kosong yang kalau dipukul akan berbunyi nyaring, sedangkan tong yang berisi penuh tentu tidak akan berbunyi nyaring. Sebaliknya, orang pandai atau orang yang banyak ilmunya biasanya cenderung pendiam, merunduk, dan tidak sombong atau tidak bongah. Nah, keadaan ini disebutkan dengan peribahasa yang berbunyi bagai padi, semakin berisi, semakin rundung. Kesimpulan, dari berbagai sumber kita dapati berbagai istilah untuk menanamkan jenis atau tipe makna. Ada istilah yang berbeda untuk maksud yang sama atau hampir sama, tetapi ada pula istilah yang sama untuk maksud yang berbeda-beda. Sesungguhnya jenis atau tipe makna itu memang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada tidaknya referens pada sebuah kata atau leksen, dapat dibedakan adanya makna referensial dan makna non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai pada sebuah kata atau leksen, dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal adanya makna kata dan makna istilah atau makna umum. Lalu, berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain, dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya, yang mana semuanya mempunyai ciri-ciri dan perbedaan masing-masing. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir video penjelasan. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata ataupun kekeliruan kami dalam menyampaikan dan menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.